Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Suatu sukacita kita boleh berjumpa lagi melalui ibadah streaming pada hari ini. Kami percaya Bapak Ibu berada dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Semua karena penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi, siang maupun malam hari ini, kita persiapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang sempurna, karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami hendak menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hendak meninggikan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Maka Bapa, ini setiap umat-Mu datang kepadamu. Kami membawa setiap pujian kami. Kami menyatakan Engkau ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami siap memberikan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Menyatakan Kau berbuat
syukur kita lebih dalam lagi. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang akan boleh Bapak Ibu kumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing, atau Bapak Ibu boleh langsung melakukan transfer melalui rekening yang sudah tersedia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sekalipun kami sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu secara luar biasa. Jamah setiap kami juga Tuhan, sehingga kami boleh mampu menerima apa yang menjadi isi hati-Mu. Terlebih dari semuanya Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman. Untuk setiap persembahan benih taburan yang kami kumpulkan Tuhan, kiranya Bapa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku.
Kiranya sejahtera Allah melimpah atas kami. Dan sebagaimana hadirat Tuhan yang mengalir kuat di tengah-tengah kami, demikian pula kami mempercayai hadirat-Mu sedang bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang mengikuti peribadatan ini, hadirat Tuhan membawa kelepasan. Bahkan seperti Engkau mengurapi kami saat ini, kami mempercayai urapan yang ganda juga terjadi atas seluruh umat-Mu di tempat mereka beribadah, di rumah-rumah tangga mereka. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, hiburkanlah kami dengan firman-Mu, dan dalam segala keadaan kami tetap mempercayai firman-Mu adalah memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Biarlah kita dipenuhi dengan sukacita, rahmat dan kebajikan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan selamat Paskah. Kiranya kuasa kebangkitannya dan kuasa yang membawanya di dalam kemenangan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir sejenak mengingat bahwa sesungguhnya dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini kita merayakan Paskah dalam sukacita dan dalam syukur atas anugerah hidup kekal itu. Tetapi kadang-kadang kita ini mengabaikan terhadap sebuah tanggung jawab dan keharusan bagaimana kita harus menjalani hidup kita di dalam Paskah itu, supaya hidup ini berpadanan dengan Kristus. Firman Tuhan pada kali ini ditujukan supaya kita kembali melakukan panggilan untuk hidup bagi Kristus. Apapun keadaan di sekitar kita, kita harus tetap hidup untuk Kristus. Sekali lagi saya ingin mengulang, tujuan daripada firman Tuhan diperdengarkan kita pada kali ini adalah bagaimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap harus hidup untuk Kristus. Menghidupi hidup yang kita jalani ini untuk Kristus dan berpadanan dengan Dia saja. Saya mengulang kembali, tidak peduli bagaimanapun keadaan sekitar kita, yang terpenting dan yang terutama dalam Paskah ini kita diingatkan kembali bagaimana kita membawa hidup ini untuk berkenan kepada Dia, membawa hidup kita ini untuk hidup di dalam Kristus. Saya akan mengajak Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Alkitab berkata demikian, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Mengacu kepada nats Alkitab ini, maka saya memberikan judul dalam firman Tuhan kali ini adalah hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi saya akan membaca natsnya 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan disalibkan untuk mereka. Saudara-saudara menyimak daripada ayat ini, maka kita mendapatkan 3 kesaksian dari firman ini. Kesaksian pertama berkata demikian, Kristus telah mati dan dibangkitkan. Bahwa Kristus telah mati dan Kristus telah dibangkitkan ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan kesaksian apa yang dialami Yesus Kristus pada proses itu, yaitu dengan dianiaya, menderita, mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Saudara camkan baik-baik, kesaksian pertama dari ayat yang kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 adalah Kristus telah mati dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Sekarang mari kita melihat kesaksian dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ini yang kedua. Kesaksian yang kedua adalah sebagai berikut. Kristus mati dan dibangkitkan untuk semua orang supaya mereka hidup. Alkitab berkata, Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada bagian lain Alkitab juga berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Masih dari dalam Alkitab memberikan kesaksian seperti ini. Allah Juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kata-kata keselamatan, pengampunan itu adalah menunjuk kepada kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam mati dan bangkitnya bagi semua orang. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita menerima hidup itu, bagaimana supaya semua orang itu bisa menerima kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka saudara-saudara kita bisa meneliti Alkitab yang memberikan kesaksian. Hidup baru dan hidup kekal diperoleh melalui percaya dan bertobat. Alkitab berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada bagian lain dituliskan seperti ini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mengaruniakan menerima karunia Roh Kudus. Dituliskan berikutnya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Sesungguhnya saudara-saudara, ayat-ayat yang memberikan kesaksian ini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus memang mati dan Kristus memang dibangkitkan untuk semua orang supaya mereka menerima hidup. Dan Alkitab memberikan kesaksian yang lebih tegas lagi, kehidupan itu akan diterima dalam bentuk kehidupan baru dan kehidupan kekal melalui percaya dan bertobat. Sekarang kita pada bagian yang terakhir dari kesaksian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 itu, yaitu kesaksian ketiga. Kesaksian ketiga adalah sebuah pola dan cara hidup baru di dalam Kristus. Yakni bahwa hidup yang diberikan itu tidak untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya Alkitab menuliskan seperti ini, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Orang-orang yang mengalami kehidupan baru di dalam Kristus tidak lagi bisa hidup semau-maunya untuk dirinya sendiri. Apalagi tetap hidup dalam pola dan cara-cara yang berdosa. Yang dituntut sebagai tanggung jawab karena kita menerima kehidupan baru sebagai anugerah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita hidup oleh iman. Kita hidup dengan menggunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Saudara-saudara, lebih dalam lagi Paulus menguraikan bahwa hidup untuk Kristus itu dijelaskan sebagai berikut. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan yang kemudian dikehendaki oleh Paulus sebagai sosok yang memiliki hidup baru karena anugerah Kristus adalah mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Dan dia katakan begini, apa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara-saudara, itulah 3 kesaksian dari firman yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 itu. Yakni kesaksian pertama bahwa Kristus itu telah mati dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kesaksian yang kedua, Kristus mati, Kristus bangkit untuk semua orang supaya semua orang mendapatkan kehidupan. Dan hidup itu harus didapatkan melalui percaya dan bertobat. Kesaksian yang ketiga, sebagai orang-orang yang menerima kehidupan baru, kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan yang kekal, maka dituntut sebuah tanggung jawab untuk orang-orang percaya ini memiliki pola dan cara hidup yang baru, yakni tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi hidup untuk Kristus. Pada bagian akhir dari firman ini, maka saya akan membawa kepada saudara dengan sebuah kesimpulan bahwa kita adalah orang-orang yang mempercayai Kristus itu telah mati dan telah dibangkitkan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah hidup baru, hidup dalam kelimpahan, dan hidup yang kekal. Tetapi timbul sebuah pertanyaan, apakah hidup yang kita hidupi ini benar-benar untuk Kristus atau masih untuk diri kita sendiri? Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mempertanyakan kesungguhan kita, menegur kita, bahkan meneguhkan komitmen kita. Apakah kita masih hidup untuk diri kita sendiri atau kita sudah mempersembahkan hidup ini terus-menerus untuk Kristus, mengarahkan diri dan berlari-lari pada panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas pertanyaan yang saya sampaikan ini, biarlah sejujurnya kita mengkoreksi diri. Mumpung kita diingatkan, mumpung kita diteguhkan, dan mumpung kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ini, ayolah apapun keadaan kita, bagaimanapun situasinya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri dan tidak lagi memuaskan kedagingan dan dosa kita, tetapi kita hidup untuk Kristus, untuk mempermuliakan Kristus dan melayani Dia sepanjang sisa umur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bersikap jujur terhadap dirimu. Sekian lama engkau merayakan Paskah. Sekian lama engkau menjadi orang-orang Kristen. Apakah betul-betul engkau sudah menyerahkan hidupmu ini bagi Tuhan dan menghidupi hidupmu ini sebagai alat kebenaran bagi Tuhan? Apakah betul-betul engkau hidup untuk mempermuliakan, melayani dan menyembah Kristus? Mari kita jujur. Memperbaiki diri setelah mendengarkan teguran firman ini adalah hal yang sangat diperkenan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan mengampuni kami jika kami mengecewakan Engkau, jika kami mengabaikan panggilan untuk mempersembahkan hidup kami bagi Engkau, jika kami masih semau-mau kami, jika kami masih menggunakan anggota tubuh kami untuk kejahatan, Tuhan mengampuni kami. Sekarang tolonglah kami untuk kami sanggup menggunakan sisa kehidupan kami ini dipersembahkan sebagai senjata-senjata kebenaran, dipersembahkan untuk Kristus saja. Tuhan menyatukan kami. Kami memperbarui komitmen kami. Kami tersadar, kami diingatkan kembali oleh sebuah tanggung jawab untuk kami mempergunakan hidup kami ini bagi Kristus. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mataku tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kembali dengan hormat Bapak, bersedia membuka doa. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Kiranya Mari kita akan mengakhiri peribadatan kita yang sudah kita lakukan dengan sujud gemetar di hadapan Dia. Mari kita akhiri kebaktian ini yang mendatangkan faedah, keuntungan dan berkat bagi kita. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Mari angkat tanganmu dan bukalah kedua tanganmu. Terimalah berkat kemurahan Tuhan. Sesungguhnya peribadatan ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dia mengampuni dosa pelanggaran kita
dan Dia berkenan untuk memberkati kita di sepanjang umur hidup kita. Untuk memberkati kita bersama dengan seluruh isi rumah tangga dan keturunan-keturunan kita. Saudara-saudara, diberkatilah kita semua dengan damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan kesehatan dan kesembuhan. Diberkatilah kita semua dengan nafkah yang baik dalam keberhasilan dan keberuntungan. Diberkatilah kita semua dalam kerukunan di dalam rumah tangga kita. Bahkan diberkatilah kita dengan karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita tetap setia mengiring dan mengikut Dia. Diberkatilah kita dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang akan meneguhkan bahwa kita hidup untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada malapetaka, tidak ada kemalangan, tidak ada kecelakaan yang menghampirimu, sebab Tuhan sendiri yang akan menjadi perlindungan yang aman bagimu senantiasa. Dia pula yang akan terus menuntun langkah-langkahmu. Segala berkat ini diberikan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lakukan aktivitasmu sehari-hari dalam penuh syukur dan penyerahan diri kepada Dia. Dipermuliakanlah Allah Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kolekte, diakonia, perpuluhan, misi, maupun ucapan syukur, bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan ke ketua kelompoknya, atau juga bisa mengirimkan ke rekening kas bendahara gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.